Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kemajuan peradaban di masa Ayyubiyah. Jadi babnya masih tetap dinasti Ayyubiyah. Sebagaimana kita ketahui pada pertemuan kemarin tentang bagaimana proses berdirinya dinasti Ayyubiyah, yaitu sejak Mesir yang dipimpin oleh Khalifah Al-Adid minta bantuan kepada Nuruddin Zanki untuk mengatasi konflik internal di Mesir, dan kemudian dikirimlah pasukan yang dipimpin oleh Shirkuh dan juga Salahuddin. Setelah Salahuddin dan Shirkuh berhasil mengatasi konflik internal di Mesir dan kemudian juga campur tangan dari tentara salib yang juga ingin menguasai Mesir, maka kemudian pada tahun 1169 Asasuddin Shirkuh diangkat menjadi Perdana Menteri atau Wazir ya di dinasti Fatimiyah. Namun kemudian Asasuddin wafat setelah 2 bulan menjadi menteri atau wazir. Kemudian digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian pada tahun 1171 Khalifah Al-Adid wafat dan tidak ada penerusnya karena dinasti Fatimiyah ini sudah lemah, dan akhirnya yang berkuasa di Mesir secara penuh adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dan pada saat itulah, pada tahun 1171 diumumkan, diproklamirkan berdirinya dinasti Ayyubiyah di Mesir. Selanjutnya kemudian wilayah Salahuddin semakin luas, ya bahkan tidak hanya di Mesir, di Iskandaria, tetapi juga ke Yaman, ke Syria, ke Hijaz, ya, bahkan kemudian dapat menguasai Palestina atau Baitul Maqdis dan merebutnya dari tentara salib pada tahun 1187 Masehi. Pada masa itu memang merupakan masa-masa perang salib, masa-masa genting di kalangan kaum muslimin. Pada masa itu memang adalah masa-masa yang genting, karena pada saat itu tentara salib dari Eropa, dari kerajaan Inggris, dari kerajaan Jerman, dari Prancis ini bergabung bersatu dan ingin menguasai wilayah Islam, khususnya yaitu kota Baitul Maqdis yang dianggap merupakan kota suci agama Kristen. Walaupun demikian, ya, walaupun masa itu adalah masa peperangan, tetapi para penguasa dinasti Ayyubiyah, terutama nanti ada 3 khalifah, yaitu Salahuddin, kemudian juga Al-Kamil, ya, kemudian Al-Adil, ini dapat membangun wilayah dinasti Ayyubiyah di berbagai bidang kehidupan selain bidang militer. Di antaranya adalah di bidang pendidikan dan keagamaan. Di bidang pendidikan dan keagamaan,
dinasti Ayyubiyah atau Salahuddin adalah seorang yang berfaham Sunni dan bermadhab Syafi'i. Oleh karena itu kemudian beliau menerapkan faham Sunni di Mesir ya, dan menghapus aliran atau faham Syiah yang dulunya diterapkan oleh dinasti Fatimiyah, atau secara langsung mengganti faham resmi aliran Syiah menjadi aliran Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga menutup Al-Azhar. Mengapa menutup Al-Azhar? Adalah untuk menetralisir faham Syiah, karena di Al-Azhar inilah merupakan pusat penyebaran faham Syiah. Tetapi walaupun Al-Azhar ditutup, ini Salahuddin juga mendirikan masjid-masjid di berbagai daerah dan juga perguruan-perguruan tinggi atau disebut kuliat-kuliat. Juga membangun madrasah-madrasah yang berfaham Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bermadhab Syafi'i Maliki dalam bidang fikih, tetapi juga membangun madhab-madhab yang lain di berbagai kota seperti di Aleppo, di Yerusalem, di Kairo, di Iskandaria, dan ya diteruskan oleh penerusnya ya nanti di Damaskus dan lain sebagainya, sehingga menjadikan kota Damaskus di Syria ini menjadikan sebagai kota pendidikan. Selain itu juga memberi kesejahteraan baik kepada guru maupun kepada siswa, serta memberikan tempat-tempat tinggal. Selain pendidikan, juga kemajuan di bidang kesehatan. Dibangunlah rumah sakit yang rancangan bangunannya mengikuti bangunan model rumah sakit Nuriyah yang dibangun oleh Nuruddin Zangki di Damaskus. Selain itu juga ya, ini di samping rumah sakit ini juga berdiri sekolah-sekolah atau perguruan tinggi kedokteran. Sehingga pada saat itu muncullah ahli-ahli kedokteran seperti Musa bin Maimun atau Maimonides, ya, seorang dokter yang beragama Yahudi yang juga menjadi dokter istana. Dan juga Ibnul Baitar, ini agama Islam yang sangat terkenal. Kemudian juga pembangunan di bidang arsitektur dan militer. Dibangunlah diantaranya yang sangat monumental adalah Masjid Firdaus yang dibangun di Aleppo tahun 1236, yang dianggap sebagai mahakarya dari dinasti Ayyubiyah. Kemudian juga dengan pembangunan tembok di Kairo, yaitu dalam bidang pertahanan dan militer, yaitu tembok atau benteng Qal'atul Jabal atau disebut benteng Salahuddin Al-Ayyubi di Bukit Makatam. Kemudian juga dibangun kekuatan militer tentara yang terdiri dari bangsa Barbar, bangsa Turki, dan bangsa Afrika. Dan juga dibuatlah alat-alat perang, pasukan berkuda, pedang, panah, dan lain sebagainya. Dan pada saat itu memang dibangun kekuatan yang cukup handal ya oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk menghadapi pasukan atau tentara salib. Kemudian pembangunan di bidang ekonomi, perdagangan, dan perindustrian. Antara lain adalah ya, produksi barang dagang pada saat itu makin meningkat. Barang-barang hasil pertanian juga meningkat, misalnya wijen, orok, aprikot, dan millet. Kemudian juga terdapat kerajinan-kerajinan seperti kerajinan dari kaca, gelas, ya, tembikar, emas, dan lain sebagainya. Bahkan dibangun pabrik-pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Kemudian juga bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah itu, yaitu membangun perdagangan lewat laut, yaitu lewat Laut Tengah dan lewat Laut Hindia. Kemudian juga menyempurnakan sistem perpajakan menggunakan mata uang
yang asalnya hanya emas dan perak ini ditambah dengan uang tembaga, yaitu yang disebut fulus. Bahkan ada yang menceritakan bahwa pada saat itu juga dibangun seperti sistem perkreditan, yaitu namanya kalau istilah sekarang letter of credit, LIC. Demikianlah penjelasan tentang kemajuan di berbagai bidang pada masa dinasti Ayyubiyah. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di WA. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.